Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di segmen SBK di sekolah dulu. Kali ini teman-teman sekolah dulu kita sambangi salah satu rumah dari pelaku kesenian Betawi, yaitu lenong. Nah, di sini saya udah bareng sama Bang Boing. Gimana Bang Boing kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Iya nih Bang Boing, kita sama teman-teman penasaran banget. Penasaran. Ini penasaran apa nih? Penasarannya gini Bang. Kita dulu kecil suka banget nih nonton namanya pagelaran kayak layar tancap, adanya kebersamaan di situ. Terus apalagi sempat kita juga nonton lenong juga. Nah, di zaman yang sekarang ini, terus juga dengan peradaban budaya-budaya teknologi yang baru-baru kayak gini juga kan. Iya. Wah, itu juga ngaruh juga nih buat teman-teman adik-adik yang masih muda. Apalagi yang sekarang udah megang layar kaca. Nah, layar gedik. Layar gedik. Iya. Nah, saya mau tanya nih Bang, lenong tuh apa sih Bang? Ya, lenong itu sih sebenarnya banyolan dari orang-orang Betawi zaman dulu yang akhirnya terbentuk suatu kesenian. Di situ dia yang mana setiap kita mau tampil itu tanpa ada teks. Tanpa ada teks. Tuh, ingetannya mantap. Jadi banyolan-banyolan aja. Iya. Yang penting ya sama sutradaranya kita dikasih cerita, ada juragan, ada pembantu, ada jago-jago, ada tukang warung, ada pemuda. Iya. Banyak ya Bang? Banyak. Makanya main lenong itu biasanya ya kurang lebih sekitar 30 orang. 30 orang? Iya, udah ke sekelas ya. Banyak juga. Itu lenong sendiri apa aja tuh rentetannya Bang? Bisa dikatakan kalau itu lenong? Ya, dikatakan lenong itu ya memang seperti yang tadi saya bilang, banyolan-banyolan yang menimbulkan itu ya yang membuat orang jadi ketawa. Gitu loh. Jadi cerita di mana zaman dulu itu seperti ini. Nah, sejarahnya itu yang mana ya zaman dulu itu memang kita cari uang itu lumayan susah. Jadi apapun kebiasaan kita, gimana caranya buat bisa menghasilkan uang. Iya. Nah, dari situlah makanya kalau orang Betawi itu sebenarnya kudu bisa ngaji, kudu bisa silat, nah sama kudu bisa silaturahmi. Tiga itu ya Bang ya? Tiga itu pedoman hidup. Nah, silaturahmi itu kan kita bisa bikin lancar rezeki, kita bisa panjang umur, banyak saudara. Di situ kita fokusnya silaturahmi. Nah, kalau silat sendiri pun ya yang namanya orang Betawi itu zaman dulu ya kita masih ngelawan penjajah Belanda, ya senjata kagak, ya kita senjatanya cuman silat aja. Di dalam lenong tuh ada apa aja Bang? Kan ada musiknya juga ya? Di lenong itu kita pakai musik gambang kromong. Yang mana emang musik itu kalau zaman dulu ya kita pakai gendang, gendang rampak, kita pakai gong, kita pakai kenong, kita pakai kecrek, kita pakai gambang, kita pakai teyan, terusannya kita pakai kromong. Kromong itu ada yang segede-gede mangkok itu
Itu jumlahnya kalau nggak salah itu 10 atau 12 gitu. Itu yang menghasilkan ya terbentuknya apa ya? Ya disebut musik lenong itu ya karena ada emang yang namanya kromong. Yang namanya kromong itu. Gitu. Jadi kalau cuma gendang doang ya itu belum disebut lenong. Karena memang kromong itu bikin rame, dia ada 10 atau 12 gitu buat mainnya. Berarti Gitu. isi di dalam lenong tuh banyak ya, ada gambang kromong, ada silatnya, Banyak. ada Tariannya. tariannya juga. Untuk pagelaran lenong sendiri itu sebenarnya ada berapa lama sih, Bang? Pagelaran lenong itu sebenarnya ya tergantung dari orang yang nanggap. Mau 2 jam, kadang kita semalam suntuk, mulai dari jam 10 sampai jam 3. Nah, sebelum lenong itu dimulai, kita tampilin ada yang namanya dangdut gambang kromong. Dangdut gambang kromong. Ada kita tampilin gendang pencak. Di situ kita tampilin. Nah, gendang pencak itu memang ya kita ada berbau-bau masih daerah-daerah Jawa Barat. Gitu. Jadi yang mana kita mencak itu nanti di situ ada ngibingnya. Gitu. Jadi ngibing itu sebenarnya kalau buat saya sendiri ngibing sama tarian itu beda. Beda Karena tuh ya. ngibing itu memang didasari dengan pakai silat dulu. Gitu. Contohnya gimana itu, Bang? Ya contohnya ya igal, dibilangnya igal. Jadi Iya. ada gerak badannya sendiri. Gitu. Kalau cuman tarian kan ya memang ya gerak badan doang, tapi nggak ada pencak silatnya. Nggak ada pencak Nggak silat. ada dia pencak silatnya. Nah, pencak silat sendiri kan juga banyak tuh, Bang ya. Iya. Nah, di lenong itu ada khususnya nggak? Hanya untuk pencak silat ini aja? Atau emang bebas sebenarnya? Sebenarnya sih bebas aja ya. Karena setiap pemain itu kan dia nggak satu pelajaran. Ada yang namanya silat seliwa, ada yang namanya silat beksi, ada yang namanya silat MS Jalan 6. Jalan 6. Ya, MS Jalan 6 itu singkatan nama gurunya. Oh, Itu Baru M-nya tahu nih. Misar, S-nya itu Siban. Jadi Misar Siban. Misar Siban. Betul. Nah, itu kalau di saya sendiri kita kombinasiin. Jadi kita campur supaya ya orang mau pakai silat apa, nah kita akan bisa ketemu gitu. Oh, ini pukulannya ke sini. Oh, ini berarti beksi. Oh, ini berarti jalan 6, kotek jalan 6 namanya. Oh, ini seliwa. Kalau seliwa pasti ya kuda-kudanya memang rendah banget dia. Seliwa itu memang ya ada ya, sampai kalau yang sekarang-sekarang itu ada disebut namanya golok seliwa. Golok seliwa. Itu ya beksi pun memang banyak apa nama-nama beksinya itu. Ada beksi Haji Hasbuloh, ada beksi dari ya banyak lah pokoknya kalau dari beksi sendiri. Tapi kalau jalan 6 ya Tok Pengasinan itu udah emang bener pusatnya. Kalau Pengasinan itu MS Jalan 6 Pengasinan. Lenong Betawi sama lenong topeng Betawi itu beda, Bang? Beda. Dia kalau topeng Betawi jadi pemainnya itu nggak banyak. Pertama nggak banyak, yang kedua dia selalu pakai topeng. Selalu pakai topeng. Pakai topeng. Selalu ya. Jadi makanya disebut topeng Betawi karena dia main itu pakai topeng. Gitu. Ntar kalau misalkan udah di tengah cerita baru topengnya ada yang dibuka gitu. Nah, memang topeng Betawi itu pasti dimulai dengan tarian.
itu namanya topeng Betawi. Nah, kalau lenong kan awal dari ceritanya itu pasti ya pencaksilat. Pencaksilat, baru kita di alur ceritanya, ya kadang ceritanya ya ada judulnya Setangkle, ada judulnya Lupa Daratan, ada judulnya Setangkle, Lupa Daratan, terusannya ya jarang orang yang bawa cerita-cerita Pitung tuh jarang. Karena ya memang Pitung tuh punya tradisi sendiri. Nggak sembarangan. Kalau Bang Pitung itu ceritanya nggak bisa sembarangan kita bawa, harus benar-benar ya kita dapat izin. Harus dapat izin dulu. Dari siapa tuh, Bang? Ya dari keturunannya. Dari keturunannya langsung. Karena ya memang disebut ya di Jawara Betawi yang ngerampok buat orang susah, bukan buat kepribadian dia sendiri. Kan kalau kita lihat di film-filmnya kan seperti itu kan, dia ngerampok tapi dibahagiain orang-orang susah. Kalau ya seperti itu. Nah, tadi berbicara alur cerita, terus yang saya dengar juga kayaknya emang lenong ini selalu ngebawain cerita pesan-pesan moral ya, Bang? Ya ada pesan-pesan moralnya, ya karena dia mendidik gimana caranya orang Betawi itu paling top biasanya jangan sampai kita jadi calo tanah gitu ya kan. Nah, istilah katanya kan. Iya. Makanya lu sekolah biar tinggi. Kalau bisa sampai nggak ada gurunya. Sampai nggak ada gurunya. Sampai nggak ada gurunya itu bukan berarti gurunya itu mati, kagak kan? Iya. Tapi kan kalau kita udah mentok sampai atas ya, kayak sekarang disebutnya apa? S3 apa-apaan ya? Oh, kalau strata pendidikannya ya. Nah, itu berarti tuh gurunya udah habis. Harus seperti itu. Benernya. Jadi jangan cuman tentang orang Betawi banda banyak ya kita nggak mau usaha. Nah, itu salah sebenarnya. Harusnya walaupun banda banyak, gimana caranya biar makin berkembang. Untuk ya keturunannya, anak cucu cicitnya. Sebenarnya sih seperti itu yang paling dini. Ya sampai sekarang kenapa orang Betawi itu disebutnya kan ada berapa negara ini kan ibadahnya kayak orang Arab, kerjanya kayak orang Cina, kalau lagi nyanyi kayak orang India. Banyak ya. Banyak yang mengkategorikan seperti itu. Makanya ya kalau untuk saya sendiri sih, kalau jadi orang Betawi ya jadilah benar-benar orang Betawi itu yang pendidikannya luar biasa. Jangan sampai kalah sama orang-orang lain. Seperti itu. Menarik banget ya lenong. Dokter juga ngejalanin lenong atau kita mau terjun dalam dunia lenong ini itu juga nggak sembarangan ya, Bang. Nggak cuma asal ibaratnya orang kan taunya lenong tuh lucu gitu kan. Kita harus kuat mental. Gimana mentalnya itu bisa dibilang harus muka tebal. Kita ngobrol sama orang-orang gedean itu kebanyakan memang demam panggung, belum ngomong udah gemeter. Itu luar biasa, itu ngilangin itu lumayan susah. Kadang kita udah kompromi sama temen, nanti lu ngomong gini ya, nanti gue ngomong gini ya. Nah, pas di panggung itu kebanyakan yang kita merinding lah, yang kita panas dingin lah. Udah ngeliatin orang banyak ya. Orang banyak lah kan. Apalagi kalau kita main itu tanpa panggung. Ini kadang penonton ini begini,
gitu loh. Oh, ada tanpa panggungnya juga, Bang? Ya kadang-kadang ya yang ribet itu memang tanpa panggung, tapi kan kalau misalkan kita ada panggung, nah itu buat jadi sebenarnya menambah mentalnya itu kan memang yang namanya di lenong itu kalau nggak ngegebrak panggung tuh nggak enak. Nggak ngebrak panggung, nggak enak Iya. ya? Ya misalkan Oh iya juga ya. itu kalau nggak begitu tuh di lenong kagak enak. Gimana ya? Anta sama Gunung ya. Seperti itu. Kalau saya pribadi ya gitu. Iya. Ya, karena saya juga yang didik saya ya seperti itu. Itu. Ya, emang didikannya emang luar biasa. Mamang saya itu luar biasa. Dia kan ngedidik orang itu kalau bener-bener belum jadi orang tuh belum nyerah. Nggak bakal dilepas. Nggak bakal dilepas. Makanya dia sampai sekarang ya alhamdulillah Allah kasih umur panjang, sampai cicitnya pun dia udah punya. Sampai mau apa lagi ada, mau belajar nari ada, mau belajar musik gambang ada. Kalau kita tuh mau belajar apa, pencak silatnya ada, mau belajar apa ada. Kalau kita tuh mau belajar gendang pencak ada. Nah, makanya kita tuh pikir nggak cuman buat kita doang, gimana biar kesenian ini nggak mati gitu, kita lestariin terus budaya-budaya Betawi itu. Ini berarti abang saudara bersaudara tuh ada yang nerusin terus ya? Saya aja kalau dibilang udah urutan ke-7. Nama sanggarnya apa, Bang? Nama sanggar saya Lenong Untung CS. Lenong Untung CS. Untung saya. Berdiri tahun kapan tuh? Itu tahun 83 kalau nggak salah itu udah berdiri. Daerah? Daerahnya adanya di Ciputat. Kalau temen-temen pengen main ke sono boleh tuh, Bang? Boleh banget. Iya, apalagi ya berbau kesenian kan. Berbau kesenian. Yang pertama berbau kesenian, yang kedua juga kita terarah. Terarahnya itu ya nggak cuman ya seperti yang ente bilang tadi, zaman sekarang itu kebanyakan pada belajar mijit. Ya mijit handphone ya kan, layar gedik gitu kan. Layar gedik kalau orang Betawi bilang tuh layar gedik, bukan layar colek, layar gedik. Itu banyak ya banyak sih dari beberapa kampus mahasiswa, karena ya kita juga dulu pernah syuting di TVRI. Itu tahun 2002 kalau nggak salah kita syuting di TVRI. Sempat syuting di TVRI itu ya? Iya, kita bawa cerita anak pesantren. Kebetulan pemeran utamanya saya. Dulu anak pesantren. Terusannya syuting Palang Pintu. Kita syuting anak juragan. Nah di situ memang tersentuh banget tuh waktu saya meranin anak juragan. Jadi saya lihat orang tua saya itu orang paling kaya di daerah situ. Nah, saya cuma kerjanya mabok judi. Udah gitu ngedemen cewek yang udah ada pacarnya. Lantaran saya anak orang kaya, pantang mundur. Iya kan? Banda nih. Banda banyak. Itu dulu saya pernah peranin itu. Jujur saya sempat ya sedih lah. Sedihnya itu, oh ternyata walaupun orang tua kita kayaknya seperti apa, tapi kalau kita nggak bener itu bakalan habis. Yang saya yakin seperti itu. Oh, nggak semua cewek itu bisa dibeli dengan uang. Seperti itu. Itu saya benar-benar sedih bawain cerita itu.
beda sama cerita-cerita lain. Waktu jadi anak pesantren, saya syuting di satu babakan, ya malah seneng itu ya kebawa jadi seanak ustadz yang baru pulang dari pesantren. Tapi kalau waktu saya bawa cerita saya jadi anak juragan itu benar-benar tersentuh. Nah di situ kita berpikir berarti apapun nggak selalu bisa kita beli dengan uang. Walaupun banyak orang bilang sekarang itu uang itu untuk segalanya. Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya kalau menurut saya enggak. Kita jangan sampai kebawa sama uang yang harus kita bawa. Itu yang saya resapin sampai sekarang, yang saya ya alami gitu lah kan. Iya. Ya walaupun hanya cerita di Lenong tuh, tapi kita pikir, oh ternyata Bapak gua ini orang terpandang, banyak orang kaya, orang mana aja pada kenal, siapapun nganggap saudara. Nah, tapi ketika kita ngedemin satu cewek, nah ceweknya itu mungkin menyadarkan kita, nggak semua orang itu, nggak semua wanita itu bisa dibeli dengan uang. Ya harus dari sikap kita juga, akhlaknya. Dari cerita Lenong bisa buat abang juga dapat pelajaran juga ya? Itu buat jadi pelajaran. Nah nih memang ya mainnya pun ya apa ya, saya main Lenong itu kalau nggak salah dari kelas 4 SD saya udah main Lenong. Dari kelas 4 SD? 4 SD 17 Agustus nggak bisa ngomong, nggak bisa silat, tahu-tahu saya dijadiin centeng. Iya. Gimana itu? Dijadiin centeng itu mana berantem mulu. Udah gitu naik ke panggung udah keringetan panas dingin, tahu-tahu kita di situ berantemnya itu kita kaget, loh kok beneran gitu loh. Jadi karena kita itu pengen acting kita itu bagus gitu, jadi ya namanya seperti yang tadi saya bilang, orang belajar pukul itu wajar kalau kita kepukul. Belajar pukul. Karena belajar pukul. Nah, tiba-tiba aja kita belum belajar pukul, kita belum belajar ya omongan, pala kita diadunya sama 7 genteng daun. Nih pala nih kalau dia udah bisa ngomong nih. Udah yang namanya pakai teko aluminium, yang pakai kedebong pisang. Kalau kita ya memang ya pengen lain dari yang lain gitu. Sama juga ya kayak kita main palang pintu itu ya kita nabok, kita mukul ya beneran. Ya cuman ya emang sebelumnya kita setting. Kalau kita nggak setting nanti bukan aja jadi kesenian malah jadi berantem. Arti Lenong buat abang sendiri itu apa sih, Bang? Kalau buat saya sendiri sih, Lenong itu suatu hiburan pribadi. Makanya saya bilang, kalau orang main Lenong buat mata pencarian itu salah. Tapi kalau orang main Lenong, belajar Lenong buat hiburan batin itu ada, itu bisa. Karena main Lenong itu sebenarnya kalau orang yang benar menjiwai, ya dia nggak nanya bayaran, beda sama ngelawak. Beda sama ngelawak. Beda. Makanya kalau buat kepuasan batin adanya di Lenong. Kalau buat cari uang adanya di lawak. Tinggal berapa jam, lo gue keluar berapa jam,
Tapi kalau lenong kan kita semalam suntuk dari jam 10 kadang sampai jam 2, kadang sampai setengah 3. Dan lenong itu kan karena kan setiap mau keluar adegan apa nih, orang susah mau keluar, nah itu rumah bilik, kita buka layarnya. Setelah rumah bilik itu pertama jago-jago, yang keduanya habis jago-jago ini orang kaya, nah itu kita ganti layar lagi. Set artistiknya banyak ya? Ada. Layarnya ada layar sendiri. Cuma satu doang. Enggak. Kan pertama aja kita pakai Drapsen. Drapsen itu layar pembuka. Drapsen. Nah, disebutnya Drapsen, layar pembuka. Setiap ada jago-jago yang mau keluar, kita iringin pakai musik. Baru tuh iringin pakai musik. Pakai musik. Nah, dia perkenalan nama, kayak misalkan si jago-jago itu keluar. Somat namanya, Ciganjur tempat tinggalnya. Somat belum ke rumah kawannya, baik gerak badan terus lagu-lagunya. Gerak badannya itu dalam arti dia mencak. Oh. Gitu loh. Somat udah gerak badannya, baik Somat jemput saudaranya. Ke rumah lah dia, ke rumah saudaranya. Nah, saudaranya itu lagi asik-asikan duduk, datang si Somat. Dia ngomong, kok abang enak banget jam segini masih duduk aja. Nah, di situ dia bicara, emang mau ngapain? Kita nggak punya uang bang, kita mau ngerampok kurma juragan Sobari. Ayo kita rampok. Nah, sebelum si Somat itu ketemu saudaranya, lantaran dia namanya jago, si Somat jago, terus saudaranya jago, jadi pasti pakai bersambut dulu. Ada bersambut dulu. Ada bersambut silat dulu. Nah, habis bersambut silat, si Somatnya jatuh lantaran kalah ilmu dengan saudaranya. Dah berangkat. Rumah pimpinannya pun gitu juga. Datang, bersambut lagi, baru bicarain mau kemana kita. Gitu. Makanya kalau anak-anak ya remaja-remaja sekarang ABG pada nonton lenong, ya mungkin mereka bisa punya gambaran hidup. Gambaran hidup itu, oh iya, kalau misalkan arah gua ke tempat preman, gua bakalan jadi orang preman. Tapi kalau gua ke tempat kiai, gua bakalan jadi kiai. Sama juga kan kalau kita main sama tukang minyak wangi pasti wangi. Ya gitu sih. Dari apa? Ya gambaran buat anak-anak zaman sekarang itu kalau kita arahin dengan cerita lenong, kita ngedidik anak-anak remaja nih ya, namanya sekarang tadi kita bilang pada belajar mijit doang, layar gedik. Nah itu karena nggak ke arah, arahnya mau kemana sih? Paling arahnya lu main game, paketan lu habis selesai. Tapi kalau kita arahnya kita arahin misalkan udah lu ngaji, kalau ngaji itu kan sampai kapan bakalan kepake. Benar. Nggak ada yang nggak kepake, orang bodoh yang bilang nggak kepake. Misalkan udah lu belajar silat, nah sewaktu-waktu lu nanti bisa akan bantu orang yang sedang kesulitan gitu. Misinya sih sebenarnya dari itu. Makanya kalau kita mengarahkan anak-anak, ya mau remaja, mau ya adik-adik kita yang masih kecil-kecil itu, nggak perlu dengan kita main tangan atau kita dengan bicara kasar. Kita pasti bicara halus. Hati ke hati tuh. Nah, sama juga kita silaturahmi berdasarkan pengalaman saya. Ketika kita bersilaturahmi, yang pertama kita tanyain gimana kabarnya, sehat. Ya. Ketika orang kita tanyain gimana kabarnya, dia bilang sehat, orang itu langsung lemah loh. Orang itu langsung lemah.
seperti itu. Makanya terus saya belajar di Lenong pun saya belajar sama orang Makassar. Dia bilang jadilah pendengar yang setia. Jadi kalau kita mau ngobrol ya macam kayak cerita Lenong nih ya. Jadi kita tuh jangan merasa bisa, apalagi kita belum biasa. Mendingan kita biasa ketimbang kita bisa. Kalau di Lenong gitu, kita bisa doang nih, coba di panggung. No, tapi kalau kita biasa, itu akan ketemu aja. Itulah cerita Lenong. Berarti bisa diambilnya tuh apapun yang kita pengen kasih ke orang, jangan dibarengin sombong. Nah, seperti itu. Kalau cerita Lenong, makanya kita dengerin dulu. Mungkin dia bisa bilang, jadilah pendengar yang setia. Kita dengerin, ini orang ngomong arahnya kemana sih? Jangan orang itu ngomong mau ke Ragunan, nah, kitanya ke Bojonggede, kan nyasar. Tapi kalau kita ngomong, ketika pimpinan itu ngomong panjang lebar, trek, nah baru kita, oh ada yang seperti ini, baru kita tanya. Nah disitulah ilmu-ilmu dari apa ya, berdasarkan saya belajar main Lenong. Oh seperti ini cara kita bisa menghormati orang, ngobrol dengan orang-orang yang lebih pintar, lebih dewasa sama kita. Nah di situ kita akan dihargai orang banyak seperti itu. Makanya dengerin dulu baru bicara apa yang mau orang itu mau ngomongin. Tapi kalau kita bicara duluan, orang itu dengerin, kita salah, nilai kita 0. Sama di Lenong seperti itu. Ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Makanya jarang orang Betawi itu yang nggak sopan. Kebanyakan rata-rata sopan. Dari tata cara dia bicara, walaupun bahasanya itu kadang-kala yang ngebanyol gitu kan, tapi memang identiknya sopan. Dia ketemu di mana sama orang tua, pasti orang itu cium tangan. Berarti bisa dikatakan sebenarnya jangan nyalahin budayanya, Jangan. individu yang ngebawa Nah. budayanya itu ya. Makanya kita jangan mau bawa sama lingkungan yang harus kita bawa. Kalau kita ke bawah sama lingkungan, ambruk kita. Jangan nyalahin lingkungan. Jangan nyalain lingkungan yang harus kita bawa. Terus saya mau nanya apa ya, tentang masalah ya, kita kan di sini ibaratnya kayak budaya silaturahmi nongkrong gitu bang. Ada yang namanya ngebanyol, dan di Lenong itu juga ada yang ngebanyol juga. Nah tadi tuh abang sempat ngasih tahu ada namanya itu camprak ya. Nyamprak itu bahasa dari sebenarnya kita ngomong nih, ngomong panjang lebar, yang ngebanyol-banyolan yang kadang-kala ya suka keras gitu kan. Nah, tapi banyolan itu bikin orang ketawa. Yang benar sih nyaprak dibilangnya. Lu nyaprak mulu lu ngomong mulu lu gitu. Sebenarnya sih kalau yang saya pelajarin ya, nyaprak itu ya ngomong mulu lu. Mendingan merah sono. Nggak ada, mendingan pergi sono. Bahasa-bahasa Betawi yang aslinya tuh tetap masih suka dibawa di dalam Lenong nggak sih? Masih suka dibawa Lenong. Kadang ya Betawi itu kan macam-macam. Ada yang bahasanya iya, ada yang bahasanya iye. Itu macam-macam. Ya kalau yang bahasanya iye, aneh dulu orang Benhil. Jadi bahasanya iye, mau kemana? Nah, pindah ke Cibut lah iya ya. Ada beda tuh. Beda. Ya macam kayak dari urutan misalkan encang. Encang itu kakak emak. Encang tuh kakak emak. Kalau encing adanya emak.
Adanya emak. Nah, ada lagi Betawi yang mengartikan bukan encing tapi encek. Encek. Nah, itu bahasa beda lagi. Banyak juga yang Betawi ini. Ada yang bahasain anak ceweknya itu nok. Nok. Ada yang bahasa anak lakinya entong. Nah, ada yang dengan bahasa Betawinya aden. Aden itu anak kesayangan. Anak kesayangan. Udah kurung nih, ya? Ambil sambal lagi nih. Anak kesayangan. Kalau orang dipanggil aden tuh, oh berarti anak kesayangan nih. Udah nggak bisa ganggu gugat. Iya, anak mahal nih. Kalau sekarang dia bilang anak sultan. Iya. Nah, ada pesan-pesan buat para anak-anak muda-mudi zaman sekarang nih Bang, dan juga saya mau tanya sekaligus tentang budaya lenong ini sendiri. Menurut Abang, anak-anak muda ini harus melihat dan juga harus juga bisa ngelakuin kan? Ya kalau buat saya pribadi sih sebenarnya ya kadang orang beda-beda kesenangannya ya. Ya. Ada yang kesenangannya misalkan apa ya, misalkan taruhlah kalau misalkan orang ini senangnya makan mangga, orang ini makannya senangnya makan alpukat. Nah, nanti di situ dia akan bisa bedain gitu. Oh ternyata rasa mangga seperti ini, aku mau coba rasa alpukat, kayak apa sih rasanya. Sama juga kalau kesenangan itu kan nggak hanya lenong ya kan, ada yang dipanggilnya itu ya kayak topeng gitu loh. Oh ternyata topeng ini habis dia nari, dia ngomong dulu apa, habis dia nari nanti baru berdialog. Oh lenong ini ternyata ada peran jago-jago dulu, terusannya baru bawa alur cerita, terusannya ada lawakannya, seperti itu. Tapi kalau misalkan orang Betawi nggak doyan lenong itu sebenarnya salah, karena banyak pelajaran itu dari cerita lenong itu banyak banget. Yang saya alami itu banyak. Waktu orang tua dulu pasti ngajak anaknya buat nonton Pasti lenong. ngajaknya buat nonton lenong. Makanya orang-orang dulu itu kalau ada zaman sekarang ada lenong itu pada suka ya karena dia membangkitkan memorinya lagi gitu loh. Oh dulu iya ya seperti ini ceritanya. Oh ini seperti ini. Ya kebanyakan sih orang-orang pesilat apa pemain silat itu pada suka karena kan ngelihat seperti yang tadi saya bilang, zaman dulu itu paling senjata kita itu hanya silat, nggak yang lain kan, tembakan kita nggak punya. Kan kalau zaman dulu gitu ya, atu-atu jalan ya harus belajar silat. Makanya kalau orang cuman belajar ilmu kebatinan, itu misalkan, oh gue punya tekbal nih, bakalnya nih gue tebus, dibacok nggak mempan, disundut rokok nggak mempan, pas lehernya dipelintir, mati kan. Nah, tapi kalau orang belajar silat, istilah katanya, tembakan bisa dia lawan itu dia bisa ngeles, karena dari gerakan badannya, refleksnya. Urusan untuk diplanter dan leher dipelintir kan dia bisa. Nah, makanya kalau kita belajar begitu, mendingan cari guru yang doyan udu. Guru yang doyan udu. Satu doyan udu. Kalau kita mau wirid ya 33 aja. Kalau bicara ke agama ya kan, Ya. subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, udah itu aja. Jangan guru itu, oh gue pinter. Tapi kalau dia nggak wudu, waduh jangan deh buat anak-anak muda sekarang, ya kan? Karena kan dibilang gantengnya orang itu kalau nggak wudu tuh tapnya jelek. Itu kalau buat pesan saya pribadi ya, yang saya udah alamin di lenong itu.
saya banyak belajar, ada berapa guru, kurang lebih ada 10 guru, banyak mengarahkan. Jadi guru-guru silat, di guru-guru lenong, apalagi saya bilang pimpinan lenong saya itu kerasnya luar biasa. Tegas ya bang ya. Tegasnya luar biasa. Jadwal latihan jam 8, lu harus jam 8. Oh saya nggak bisa jam 8, saya bisa jam 9. Terserah. Tapi yang penting ketika lu latihan, memang latihan itu serius tapi santai. Enggak kita kayak nonton apa gitu harus jeduk, enggak. Karena memang ya apa ya, di lenong itu percaya bang harus kebal kuping. Jangan kadang-kadang kita latihan kan ngomong goblok banget lu, baper banget lu. Sebetulnya yang dikata gitu darah pendek lagi. Oh, yang ada ya marah mulu ya kan. Harus begitu. Kalau belajar ini ya sebenarnya ya kalau dibilang obat-obat penyakit zaman sekarang ya lenong, obat COVID itu kan. Kita bawa ketawa, bawa happy, ya insya Allah ya sehat-sehat aja. Kan bikin awet muda, bikin jauh dari penyakit. Pandangan hidup juga gitu. Iya, mau pandangan hidup. Oh ini seperti ini loh. Dari alur-alur cerita lenong itu memang sangat memuaskan. Memuaskan itu ya banyak yang kita petik. Makanya ya kalau pandemi ini kita berdoa cepat selesai. Nah, kita juga udah banyak program-program buat apa manjak lagi ya kan. Nah, nanti bisa ngelihat langsung. Oh, ternyata yang diceritain gua, oh iya kayak begini. Oh ini seperti ini. Banyak. Apalagi kalau kita bicara dari kampus mahasiswa. Dulu saya pernah main di 4 daerah, di satu kampus IKJ, Institut Kesenian Jakarta apa namanya. Tuh kita pernah main, dulu masih ada almarhum Didi Petet. Oh masih ada almarhum. Masih almarhum. Almarhum itu apa? Mahasiswa IKJ pun sampai bengong. Kok bisa ini main cerita begini tanpa pakai teks, omongan bisa nyambung. Mahasiswa tuh. Itu mahasiswa, itu di IKJ tuh. Dulu di kalau teater luasnya tuh. Iya, kalau nggak salah saya main 2004 kalau nggak salah. 2004. Kalau nggak salah 2004 atau 2003 gitu. Saya main di IKJ. Membawa kesenian Betawi yang dimana itu teater juga tanpa teks ya. Tanpa teks. Jadi pertama malah sama dia dikasih teks. Pertama tuh. Ya. Kita duduk dikasih teks. Ini loh. Nanti teksnya buat main. Sama, kita syuting juga begitu. Ini loh nanti teks buat syuting. Ya kita jujur, kita bilang, oh mohon maaf, kita nggak bisa pakai teks. Yang penting kita minta jalan ceritanya apa. Misalkan kayak cerita si Udin. Si Udin ini orang kaya yang dia punya anak banyak, tapi anaknya itu ada yang jadi kiai, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pemerintahan. Nah, itu kita, nah ini loh jalan ceritanya. Itu kita cuma dikasih, nanti itu peran lu ini, udah pikir sendiri. Tuh, hebatnya lenong seperti itu. Tapi bisa ketemu. Tapi bisa ketemu. Hebatnya di lenong tuh. Ya paling ya latihan begitu aja.
Ini kita mau cerita si Udin. Nah, si Udin punya anak begini. Nah, nanti lu peran ini. Nah, lu pikir ya. Nah, misalkan jadi pengusahanya itu apa? Sembako. Dah. Ini dia jadi pengusaha sembako. Pengusaha sembako itu kan pasti kan kita mikir sembako itu apa ya? Apa dagang batu bata? Apa dagang pasir? Ya kan? Nah, itu udah beda kan? Oh ini kali ini sembako nih. Nah, tapi yang ada nyeletuk, bukan. Sembako itu ya kayak baut, kayak obeng. Nah, itu beda lagi kan? Bukan, itu bengkel. Ada lagi ya dibicarain. Oh sembako ini ternyata dia punya ini loh kolam ikan hias, ikan ini. Oh itu bukan. Nah, jadi kan kata-kata dari cerita seorang pengusaha sembako itu kan pasti orang yang nggak paham itu apa sih sembako ini, Merasa terwakilkan ya. Dari sudut pandang masyarakat. Iya, ternyata ini loh sembako namanya 9 bahan pokok yang dibuat kita makan ya kayak beras, kayak kopi, kayak gula. Nah, kita tinggal kembangin nih seperti itu. Oh, ternyata sembako ini. Udah, kita nggak pernah dikasih tahu. Dari dulu saya belajar tahun 98 malah. 98 saya cuma dikasih omongan seperti itu doang. Waktu itu sih jadi centeng itu apa sih? Nggak tahu saya kan. Saat itu nggak tahu centeng itu apa sih. Oh centeng itu kalau dibilang sekarang itu hansip. Dulu zaman hansip. Kalau sekarang kan security. Pengamanan. Iya kan? Centeng itu keamanan. Tapi dia bisa silat. Dia punya jaga di rumah juragan besar. Juragan sini ini. Nah, di situ kita tuh nggak pernah dikasih teks sama sekali. Makanya banyak mahasiswa itu bingung, ini orang sebenarnya apa sih? Dikata dosen SD aja kagak lulus. Dia itulah hebatnya orang main lenong, wawasan itu jauh. Teman-teman sekolah dulu nih banyak banget yang kita dapetin dari selaku seniman lenong. Macem-macem kesenian dari Betawi, putra-putra Betawi, putri-putri Betawi, silahkan memilih. Nah, terus juga yang kita dapetin tadi, jangan sombong kalau kita mau ngasih ilmu. Kita terima ilmu pun jangan didasari dari sombong. Terus adab yang terutama ya bang, adabnya juga. Nah, kalau teman-teman juga mau penasaran banget bisa langsung datengin Sanggar apa? Bisa langsung datengin Sanggar Untung CS. Sanggar Untung CS daerah Ciputat. Jalan Hikmah. RT 03 RW 01. RT 03 RW 01. Nanti kalau mau ketemu dengan pimpinan saya langsung bisa kontak saya. Apa misalkan dari mahasiswa mau bikin skripsi terusannya ke anak-anak SMA mau bikin suatu cerita kesenian, apa mau belajar nari, apa mau belajar silat, mau belajar musik gambang kromong, mau musik gendang pencak, mau tahu caranya ngibing itu kayak apa sih. Nah, karena orang banyak bilang ngibing itu nari gitu. Itu sebenarnya memang nari, tapi narinya itu didasari dengan pencaan. Pencaan itu adalah silat. Itu disebut gendang pencak itu pencak yang diiringi sama musik. Bukan musrik ya.
tapi musik. Oke teman-teman, makanya kalau kita mau dapat ilmu, kudu sekolah dulu. Tetap di sekolah dulu di segmen SBK bareng Bang Boing. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.